Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Abdurrahman Yusuf di channel Pondok Ngaji, yang untuk saat ini judul yang akan saya angkat tentang khobar ahad tidak bisa dijadikan hujah perkara akidah. Ya, memang tema ini juga banyak terjadi perdebatan, ya, kontroversi di antara golongan-golongan kaum muslimin. Mereka yang tidak menjadikan khobar ahad sebagai hujah perkara akidah itu kadang mendapat tuduhan ya macam-macam lah. Dikatakan ingkar sunnah gitu kan, lalu dikatakan Mu'tazilah gaya baru. Terutama yang sering mendapatkan tuduhan ini ya mereka-mereka yang banyak mengkaji perkara-perkara politik, lalu ketika aksi di jalanan, aksi demo, ya mereka biasanya ketika terjadi undang-undang atau kebijakan-kebijakan negara yang itu menyengsarakan rakyat, ya mereka turun ke jalan tuh, membawa spanduk dan membawa bendera, itu kan, itu tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berwarna hitam atau putih. Nah, mereka kadang mendapat tuduhan Mu'tazilah gaya baru, karena dikatakan mereka menolak hadis ahad. Nah, sebenarnya duduk perkaranya gimana sih hadis ahad itu? Nah, ini saya akan bahas ya perkara hadis ahad, yang saya akan kupas tentang tafsir surat Al-Falaq dari tafsirnya Ibnu Katsir dan tafsir fi Zilalil Quran karya Said Qutb. Teman-teman pasti kalau teman-teman sering membahas tentang ilmu hadis atau ilmu mustalah hadis, ya ini pasti akan teman-teman bukan cuma mendapatkan kata-kata seperti hadis yang sahih, hasan, doif, atau maudu, bukan hanya sekedar itu saja. Tapi ternyata dalam ilmu hadis itu atau ilmu mustalah hadis ada yang namanya mutawatir dan ahad. Nah, di kitab ini, teman-teman, ini ada juga nih pembahasan tentang ahad itu. Ini saya akan baca. Ini buku Ilmu Mustalah Hadis karya Abdul Qadir Hasan, penerbit CV Diponegoro Bandung. Pada halaman 271, teman-teman, ini ada bahasanya nih tentang hadis al-ahad. Saya akan bacakan langsung ya. Al-ahad. Ahad itu jamak dari perkataan ahad. Ahad artinya satu. Khobar, hadis atau riwayat yang sampai kepada kita, ulama-ulama membagi dua. Yang pertama mereka menamakan mutawatir, yang kedua mereka namakan ahad. Ahad itu ialah hadis-hadis yang bukan mutawatir. Hadis ahad ada yang hasan, sahih, dan ada juga yang doif. Yang masuk bilangan ahad ada 3 macam hadis. Yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, dan ketiga hadis gharib. Ini nanti 3 hadis itu seperti apa isinya itu ya, pembahasannya ini ada lanjutannya. Cuman saya nggak akan bahas semua secara panjang lebar di sini. Saya cuma pengen pembuktian aja apakah hadis ahad itu bisa menjadi perkara akidah. Oke, teman-teman, coba teman-teman lihat di layar dulu ya itu ya, tentang tafsir Ibnu Katsir yang itu dari penerbit dari alamat Kampung Sunnah ORG itu. Coba lihat dulu ya. Itu teman-teman kalau kita baca surat Al-Falaq itu kan dia dari ayat 1 sampai 5. Surat Al-Falaq itu redaksinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu ada tafsirnya tentang surat Al-Falaq itu
di mana Ibnu Katsir ketika membahas tentang surat Al-Falaq, tafsirnya itu berisi tentang riwayat Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang terkena sihir. Jadi banyak itu riwayat itu, tahu hadis-hadis tuh yang menceritakan bagaimana Rasulullah itu terkena sihir gitu kan, panjang hadisnya itu di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, yang terakhir teman-teman, yang paling bawah, paragraf paling bawah, coba teman-teman lihat dulu di layar itu ya. Nah, itu udah di paragraf paling bawah itu jelas tertulis di situ apa? Demikianlah bunyi hadis ini tanpa isnad, tanpa sanad gitu kan. Demikianlah bunyi hadis ini tanpa isnad. Di dalamnya terdapat hal yang gharib dan pada sebagiannya terdapat munkar yang parah, dan sebagiannya lagi ada yang diperkuat oleh hadis-hadis yang telah disebutkan di atas. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang saya garis bawahi ini. Di dalamnya terdapat hal yang gharib. Gharib itu artinya asing. Nah, sebagaimana tadi ini ya, teman-teman ya. Gharib itu masuk dalam perkara hadis, dalam kategori hadis ahad. Nah, bahkan di situ dan pada sebagiannya terdapat munkar. Munkar tuh diingkari keberadaan riwayat atau hadisnya itu tuh. Itu seperti itu Ibnu Katsir mengatakan tentang tafsir itu tadi ya, riwayat yang di situ tentang Rasulullah itu terkena sihir itu kan, dari tafsirnya itu dikatakan itu riwayat-riwayatnya itu gharib, bahkan apa, mungkar. Nah, gharib itu masuknya hadis yang disebut ahad. Sementara teksnya itu yang ada di Al-Quran surat Al-Falaq itu tadi ya 1-5 itu, yaitu teksnya itu dikumpulkan dari riwayat-riwayat yang mutawatir, tapi tafsirnya ya memang di situ memuat yang ada di situ hadisnya atau riwayat itu yang ahad, gharib atau mungkar di situ tuh. Jadi seperti itu. Ya coba dilihat teman-teman tuh yang teksnya ya secara apa tuh? Teksnya secara utuh ya, teks Arab sama terjemahnya itu coba lihat dulu teman-teman di layar itu ada tuh. Nah, terus teman-teman, bagaimana tentang penulis tafsir yang lain? Saya akan mengangkat ini tafsir dari tafsir Zilalul Quran, yang ditulis oleh Said Qutb, pemimpin ya apa sih namanya, tokoh terkenal di Ikhwanul Muslimin ya. Itu tafsir Zilalul Quran. Itu saya ngambil langsung ke terjemahnya aja nih ya. Terjemahnya ini kitab tafsir Zilalul Quran itu diterbitkan saat itu oleh oleh penerbit Gema Insani Press. Saya juga pernah di sana itu bekerja sebagai layouter. Tapi penerbit yang buku tadi itu, kitab tafsir itu terbit tahun 90-an, jauh sebelum saya bekerja di sana. Nah, ini saya langsung aja teman-teman, bagaimana pendapat Said Qutb tentang riwayat-riwayat tadi itu, yang riwayat yang di situ Rasulullah terkena sihir itu kan. Kalau tadi Ibnu Katsir mengatakan itu adalah gharib, lalu ada yang munkar juga, di mana gharib itu adalah ahad gitu kan. Nah, baru di sini nih Said Qutb mengatakan apa? Akan tetapi riwayat-riwayat ini bertentangan dengan prinsip ismah nabawiyah atau kemaksuman, keterpeliharaan Nabi ya, di dalam bertindak dan bertablik. Tablik itu menyampaikan wahyu. Juga tidak relevan dengan iktikad bahwa setiap perbuatan dari perbuatan Nabi dan setiap perkataan dari perkataan beliau adalah sunnah dan syariah. Dan juga bertentangan dengan peniadaan Al-Quran dari Rasulullah SAW bahwa beliau terkena sihir, serta mendustakan orang-orang musyrik mengenai dakwaan-dakwaan bohong mereka. Karena itu kami beranggapan bahwa riwayat-riwayat ini jauh dari kebenaran. Itu Said Qutb mengatakan seperti itu, riwayat-riwayat tentang Rasulullah itu terkena sihir itu bahwasanya itu bertentangan dengan prinsip kemaksuman para nabi. Bahkan dikatakan apa? Jauh dari kebenaran. Nah, jadi itu seperti itu tuh Said Qutb berkata tentang riwayat Rasulullah itu terkena sihir. Nah, selanjutnya Said Qutb mengatakan di kitab tafsir Zilalul Quran juga ya. Apa kata Said Qutb tentang riwayat itu tadi ya? Nah, hadis-hadis ahad tidak dapat dijadikan dasar dalam urusan akidah.
Nah, ini lanjutannya tadi ya. Said Qutb mengatakan hadis-hadis ahad tidak dapat dijadikan dasar-dasar dalam urusan akidah. Adapun yang menjadi rujukan dalam hal ini adalah Al-Quran. Kemutawatiran merupakan syarat untuk dapat diterimanya hadis-hadis mengenai pokok-pokok akidah. Sedangkan riwayat-riwayat ini tidak mutawatir. Apalagi menurut pendapat terkuat, kedua surat ini diturunkan di Mekah, sehingga hal ini dapat menjadi lemah riwayatnya. Sehingga hal ini dapat menjadikan lemahnya riwayat-riwayat yang lain pula yang semakna dengan itu. Nah, jadi seperti itu. Dalam membangun akidah berarti kan dari sini apa? Harus menggunakan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena apa? Al-Qur'an itu dia mutawatir. Nah, sementara tafsirnya itu kan yang di situ memuat tentang riwayat-riwayat itu tadi, itu tidak mutawatir. Jadi seperti itu keadaannya. Nah, jadi artinya apa? Karena Al-Qur'an itu kan dia menjadi sebuah rukun iman. Di mana rukun iman itu kan yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, lalu iman kepada kitab-kitab. Nah, kitab-kitab itu kan ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an inilah yang sekarang menjadi rujukan kita. Sementara kitab-kitab yang terdahulu itu ya kita hanya mengetahuinya saja, ya kan? Untuk mengamalkannya ya kita menggunakan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini yang sekarang ada di hadapan kita ini adalah Mushaf Utsmani. Lalu setelah rukun iman yang ketiga, yang keempat adalah percaya kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima percaya kepada hari kiamat. Yang keenam adalah percaya kepada takdir berupa qada dan qadar dari Allah SWT. Nah, berarti Al-Quran itu, ya kitabullah itu, yaitu masuk sebagai perkara rukun iman. Nah, rukun iman itu adalah akidah Islam. Nah, dikatakan di sini bahwasanya Al-Quran itu adalah mutawatir. Nah, untuk membangun perkara-perkara akidah harus dibangun dari perkara yang mutawatir. Sebagaimana seperti ini nih, ya kan, dikatakan oleh Said Qutb, kemutawatiran merupakan syarat untuk dapat diterimanya hadis-hadis mengenai pokok-pokok akidah. Nah, itu sebagaimana ini tadi nih. Di Al-Quran ini ya ini riwayatnya mutawatir. Sementara memang tafsirnya itu ya banyak riwayat-riwayat yang itu gharib, ya kan, yang itu masuk perkara yang ahad, gitu kan, masuk sebagai kategori hadis ahad. Kedua itu ada yang mungkar, diingkari keberadaan riwayatnya itu. Nah, dari sini teman-teman ya, ini saya sebagai pembuktian bahwasanya ya tuduhan-tuduhan yang mereka mengatakan mereka tidak menggunakan hadis ahad lalu dituduh sebagai Mu'tazilah gaya baru lah atau ingkar sunnah. Nah, kalau ingkar sunnah itu dia menolak hadis baik yang ahad ataupun mutawatir. Dia hanya berpegang pada Al-Quran saja tuh. Jadi cuma Al-Quran, ngutipnya Al-Quran aja. Bahkan di tafsir-tafsir sendiri Al-Quran itu. Tafsirnya nggak merujuk pada hadis-hadis ya, tafsir sebagaimana menggunakan akal dia sendiri itu. Itu ingkar sunnah yang saya tahu. Lalu yang kedua, kalau dikatakan Mu'tazilah, ya kan? Mu'tazilah itu mengatakan apa? Al-Quran itu adalah makhluk. Sementara mereka yang dituduh, ya kelompok yang dituduh itu Mu'tazilah gaya baru, satupun saya tidak menemukan dari omongan mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Tidak pernah saya temukan. Artinya apa? Ya dalam hal ini sebagai barisan dari kaum muslimin ya, ketika ada orang yang berbeda pendapat, ya kan, dalam perkara akidah, ya kan, karena akidah ini kan udah perkara yang sangat prinsipil ya. Kalau mereka menggunakan hadis ahad dalam perkara akidah, ya saya sih nggak terlalu mempersoalkan juga, itu hak mereka. Tapi jangan sampai kita menuduh macam-macam mereka yang tidak menggunakan hadis ahad dalam perkara akidah, dituduh lah sebagai ingkar sunnah, Mu'tazilah gaya baru. Saya nggak suka perkara kayak gitu. Sementara pembuktian di sini, ya kan, yang saya bawakan ini apa? Tafsir surat Al-Falaq tuh teman-teman. Apa? Dikatakan riwayat ya, tafsir riwayat itu tadi itu yang ada di Al-Falaq itu tadi. Ibnu Katsir mengatakan itu adalah gharib. Gharib itu masuk kategori hadis ahad, bahkan munkar katanya. Lalu Said Qutb mengatakan ya, riwayat mengatakan Rasulullah itu terkena sihir itu sangat bertentangan dengan prinsip kemaksuman para nabi.
Nah, lalu Said Kutub mengatakan bahwasanya kemutawatiran itu menjadi syarat untuk menjadi dasar pokok-pokok akidah, menjadi hujah dalam perkara akidah. Berarti benar bahwasanya untuk membangun perkara akidah, pendapat terkuat adalah harus dibangun dari perkara yang mutawatir. Tapi bukan berarti menolak hadis ahad, bukan berarti. Jadi memang harus dibangun dari perkara yang mutawatir. Karena mutawatir itu dia dibangun dari perkara yang kepastian, bukan dugaan-dugaan. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya angkat dalam rangka terjadi polemik memang ya terkait perkara hadis ahad ini, apakah bisa menjadi perkara akidah ataukah tidak. Oke, itu saya teman-teman dari saya yang bisa saya angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.